Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,78%. Dengan total market cap mencapai di 944 miliar US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin meningkat kurang lebih sekitar setengah persenan dalam 24 jam terakhir di angka 19.400-an, nyaris 500. Ya, dan ini berita bagus karena sepertinya weekly close-nya berhasil di atas dari 19.200, alias salah satu PR long term kita diselesaikan oleh Bitcoin. Ya. Lalu untuk Ethereum, Ethereum dia meningkat sebesar 1,21% di angka 1.320-an. Lalu untuk BNB, dia meningkat sebesar 0,78%. XRP meningkat cukup signifikan sebesar 4%-an, ya, berarti momentumnya masih terus terbentuk seperti untuk XRP, ya. Lalu untuk Cardano meningkat sebesar 0,84%, dan lagi-lagi masih belum berhasil mendekati ke 44 sen. Solana meningkat sebesar 2,15% dan Dogecoin meningkat sebesar 1,45%. Lalu untuk economic calendar bisa dibilang pada hari ini nggak ada yang terlalu ekstrim penting, ya. Kita lihat yang hari ini nggak ada apa-apa, ya. Untuk besok paling ada beberapa statement dari FOMC member, seperti di sini ada Harker dan Mister, ya. Nah, jadi kurang lebih hanya ini saja untuk US, sisanya mungkin arguably lebih ke Eropa, ya. Dan selama ini kayaknya kalau kita lihat nggak ekstrim banget. Paling yang rada sedikit ngaruh tuh waktu itu tax cut di UK, ya. Jadi untuk data ekonomik bisa dibilang hari ini dan besok cenderung santai. Oke, dan sekarang kita akan geser ke chartingnya. Untuk Bitcoin kita bisa lihat bahwa dia berhasil bertahan di atas dari MA20, which is quite good, ya, quite good. Dan arguably buat lu yang kemarin sudah dengar DCWT mungkin sudah buka posisi long, ya. Untuk spesifiknya nanti kita di belakang lah, ya. For now yang penting adalah dia berhasil menyelesaikan PR dia, ya. PR dari short termnya dia berhasil nggak tembus 19.200, ya, dan bahkan lebih bagusnya bertahan di atas dari MA20, yaitu that's good. Nah, PR lanjutannya adalah dia kalau bisa sekarang mulai retest MA50. Seperti yang kita bisa lihat, Bollinger Band mulai sedikit, ya, bisa dibilang MA-nya lah, MA-nya mulai turun, ya. Jadi tentunya PR selanjutnya adalah retest MA50. Kalau dia bisa retest dan jadikan 50 sebagai support juga, nah, that's really good, ya. Jadi itu PR untuk short termnya, ya, bertahan di atas MA20 dan kalau bisa mulai retest MA50. Oke, untuk lebih ke long termnya kita tahu PR-nya berhasil salah satunya diselesaikan oleh Bitcoin pada minggu ini, ya. Jadi harapan kita adalah weekly close di atas dari 19.200 dan voila, terjadi, ya. Nah, tapi baik lagi, belum bisa dibilang aman, ya, karena pada faktanya lo lihat sendiri. Dalam beberapa minggu terakhir, tepatnya sejak ya Agustus lah, pertengahan Agustus di sini, dengan jelas pola Bitcoin cukup bearish, ya. Di sini bisa membuat suatu high, ya, lalu membuat suatu low, di sini membuat suatu lower high dan lower low. Ya, jadi lagi-lagi mulai ada harapan tapi masih belum aman, ya. Lagi-lagi PR-nya adalah bertahan di atas dari 19.200. Dan yang kedua adalah mulai retest MA20 yang sekarang ada di 21.500-an. Nah, MA20 ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita cek di sini, ya, kita ganti MA20 dengan, sebentar, belum kehapus mau gua. MA20-nya kita ganti dengan bull support band, ya. Kalau kita cari bull support band di sini, dia bisa dibilang salah satu komponennya adalah MA20 weekly, ya. Jadi tepatnya bull support band ini adalah MA20 weekly dan EMA21 weekly, ya. Jadi intinya kalau dia bisa mulai menaklukkan bull support band ini, ya, nah ini mulai ada pertanda Bitcoin geser dari bear market ke bull market. Ya, lagi-lagi sekarang ada di price range antara 21.500 sampai 23.400. Ya, jadi kita tinggal tunggu apakah mereka mulai bisa reclaim daerah sini atau tidak, ya. Kita ubah lagi dulu ke Bollinger Band, ya. Kita ubah dulu ke Bollinger Band. Oke. Nah, jadi intinya itu PR untuk long termnya. Nah, sekarang kita akan coba lihat di XY. Ini udah buka market belum? Udah buka market, ya. Kita bisa cek bahwa di XY kemarin ternyata ini, ya, bisa dibilang sekarang masih cenderung flat dari terakhir kali daily close dia pada tanggal 7 Oktober lalu, ya. Jadi kita lihat apakah pada hari ini akan retest lagi. Kalau mantul, ini pertanda yang nggak terlalu bagus, ya. Tapi andaikan kalau mantul, harapan kita adalah ini menjadi double top, ya. Kalau ini menjadi double top,
dia benar-benar ini menjadi double top seperti ini, ya, ini akan menjadi pertanda yang baik untuk cryptocurrency. Dan ya tentunya dengan kita ngomong double top, dia lanjut turun maksudnya ya. Nah, tetapi skenario yang nggak terlalu kita harapkan adalah ternyata ini membuat suatu higher high. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi di sini mantul nembus. Nah, kalau ini nembus tentunya nggak bagus. Ya, buat lo yang mungkin masih bingung apa hubungannya, cryptocurrency market ya, dan bukan cuma crypto sebenarnya, risk on asset in general adalah aset yang bisa dibilang terpengaruh sekali dengan indeks dolar. Apabila indeks dolar itu plus atau meningkat, itu akan menjadi hal yang buruk untuk cryptocurrency dan juga risk on asset. Jadi lagi-lagi harapan kita secara besarnya adalah semoga saja USD mulai membuat satu double top di sini ya, terreject lagi oleh 114,15 ya, dan mulai turun ke bawah. Dan harapan gue sih turun ke bawahnya bisa spesifik, bukan spesifik, tapi bisa cukup signifikan ya. Cukup signifikan seperti di sini ya, di 2020 dan di sini 2016 ya. Jadi benar-benar bear market. Kalau bisa seperti itu, ini akan merupakan menjadi salah satu pertanda yang jelas untuk mulainya bull market ya. Dan tentunya kalau ngomong soal fundamentalnya ini sangat tergantung dengan interest rate. Ya, apabila the Fed mulai memberhentikan atau minimal meningkatkannya dikit-dikit, nah itu bisa menjadi pertanda jelas untuk fundamentalnya ya. Lalu untuk Nasdaq, S&P, dan Dow Jones kita bisa lihat mereka bisa dibilang ya turun sih, jelas turun. Tapi masih oke lah, minimal belum membuat lower low. Ya, tapi kalau kita lihat sekilas dengan Bitcoin, masih lebih oke price action Bitcoin. Ya, dia masih lebih membuat higher high, higher low, higher high, higher low secara daily-nya. Untuk Nasdaq, S&P, dan Dow Jones cenderung not that good. Ya, oke, jadi kurang lebih seperti itu secara makronya. Dan selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ya ke buy limit, kita harus jelaskan dulu bahwa DCWT ini bukanlah financial advice. Ya, itu penting, bukan financial advice. Yang kedua, tujuannya adalah untuk edukasi, bukan bagi-bagi sinyal. Ya. Dan gimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, bisa juga subscribe ke channel kita, atau bisa juga menggunakan link referral kita di bawah. Ya. Oke, dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, video kita pada hari ini disponsori oleh Binance. Dan gue cukup yakin 99,99% dari kalian sudah pernah mendengar mengenai Binance. Karena Binance adalah literally the biggest cryptocurrency exchanger in the world. Dengan volume yang mind-melting ya. Perharinya secara derivatif ini bisa mencapai puluhan miliar US dollars. Dan secara spot bisa mencapai belasan miliar US dollars. Jadi literally the most liquid cryptocurrency exchanger. Ya. Nah, pada hari ini Binance sedang ada bagi-bagi berita bahagia ya, di mana di bulan Oktober ini akan ada new user campaign dan lu bisa mendapatkan 5 BUSD hanya dengan cara yang sangat simpel sekali. Yang pertama daftar ya. Ini berlaku dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 31 Oktober 2022 ya. Daftar dan isi formulir survei. That's it. Lu bisa mendapatkan 5 BUSD dan total hadiah mencapai 5.000 BUSD. Jadi otomatis siapa cepat dia dapat. Dan formulirnya literally hanya 2 pertanyaan saja. Email dan basically memberikan hak untuk Binance menentukan pemenang dan lain-lain. As easy as that. Ya. Jadi buat lu yang belum punya akun di Binance bisa cek link reflektor di bawah dan isi formulir survei dan langsung mendapatkan 5 BUSD. Ya, sekali lagi semua syarat dan ketentuan berlaku. Oke, dan sekarang kita ke Bitcoin. Nah, seperti pembahasan DCWT 2 atau 3 hari lalu ya, kita sudah bahas bahwa kita lihat nih posisi longnya itu bisa kita pertimbangkan antara di dua tempat, antara EMA20 atau 19.200. Dan ternyata pada tanggal 7 dan tanggal 8 Oktober kemarin dia sudah terjadi retest 2 kali di EMA20. Bahkan kemarin juga tanggal 9 ada terjadi retest ketiga kali. Ya, jadi buat lo yang sebenarnya sudah ngikutin SOP dari posisi long atau ya bisa dibilang SOP futures, harusnya udah kebuka posisi long di sini ya. Dan sekarang profit tipis lah ya, kayaknya di bawah dari 1%. Nah, buat kalian yang punya posisi long di EMA20 di sini ya, target TP-nya di mana? Target TP-nya ada 2 sesuai dengan DCWT kemarin-kemarin. Yang pertama adalah TP yang lebih konservatif ya. TP konservatif adalah di 19.900 yaitu MA50 ya di sini. Nah, untuk yang lebih agresif bisa pertimbangkan di 20.800. Ya, jadi sekali lagi itu TP untuk posisi long di MA20 ya. Nah, itu untuk posisi long.
Untuk posisi short seperti apa? Nah, untuk posisi short ini bisa dibilang kemungkinan besar akan sedikit lebih beresiko. Kenapa? Karena by the time ini sampai kena TP, ya andaikan kena TP-nya yang ini nih ya, kena TP 50. Nah, by that time dia harus sampai ada konfirmasi, itu butuh waktu. Nah, sementara MA50 cenderung turun. Jadi by that time ini sudah dites 2 kali sama 20 ya, itu akan cukup dekat. Jadi 50 dan 20 akan bisa dibilang cukup dekat. Kalau itu terjadi, otomatis target TP posisi shortnya jadi dekat ya. Jadi kalau gua rasa sih ya, posisi shortnya justru mendingan antara mendingan di 20.000 sekalian, atau kalau jebol, nah bisa di sini. Bisa dibilang secara setup lebih oke ya. Jadi untuk posisi short mungkin gue pribadi lebih menyarankan antara 20.800 itu tentunya adalah skenario yang bullishnya. Yang kalau lebih bearishnya adalah kalau dia gagal mempertahankan 20 dan jebol ke bawah, nah bisa pertimbangkannya di sini ya. Kalau terjadi konfirmasi di sini, short di 19.200. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long dan short di Bitcoin. Untuk posisi spotnya sampai sekarang masih sama antara di MA20 atau di 19.200, tetapi dengan mindset lebih ke jangka panjang. Ya. Jadi jangka panjang itu bukan seminggu ya, bukan seminggu, sebulan, 2 bulan, tapi bisa sampai tahunan. Ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin dan secara struktur overall, kalau dalam beberapa minggu terakhir sih not that bad ya, membuat suatu higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Tetapi kalau secara lebih makronya ya overallnya masih cenderung bearish. Ya, walaupun dengan exception di September awal sini ya, ini sedikit naik dengan cukup signifikan. Oke, dan sekarang kita geser ke BNB. Dan untuk BNB kita bisa lihat di sini sudah terjadi setup posisi long ya, tepatnya pada tanggal 8 dan 9 kemarin. Jadi kita bisa di sini setup posisi long itu retest pertama pada tanggal 8 dan retest kedua terjadi kemarin pada tanggal 9 Oktober. Jadi harusnya buat lu yang sudah tahu SOP trading kita, itu lebih tepatnya SOP trading futures kita sudah buka posisi long di 276,1 ya. Dan sekarang sedang dalam keadaan profit sebenarnya ya, belum terlalu gede tapi not bad ya. Sekarang itu sebentar, belum klik. Sekarang itu profit sebesar berapa ini? Ya 0, inilah bisa dibilang 0,7, berarti ya not bad lah, not bad. Belum terlalu gede tapi not bad ya. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya lu bisa pertimbangkan antara dua nih ya. 50 dan 20 berdekatan, jadi lu bisa anggap satu lah kurang lebih ya di 280. Atau bisa juga di 282,7. Ya, jadi yang di sini lebih konservatif ya, 20 atau 50 adalah target TP long yang lebih konservatif. Untuk yang lebih agresif bisa pertimbangkan di 282,7. Itu untuk posisi long ya. Untuk posisi short seperti apa? Untuk posisi short kita lihat apakah akan terjadi retest dan bisa dibilang konfirmasi di 282,7. Jadi seperti ini. Ini yang paling idealnya ya. Lo sudah punya posisi long di sini, dia naik. Kena TP nih, kena TP, dia retest 1, retest 2, nah buka lagi posisi short di sini dengan target TP di 276,1 ya. Jadi lagi-lagi TA-nya gampang kok, nggak ribet. Gue pribadi lebih suka yang kayak gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long dan short untuk BNB. Untuk posisi spotnya bisa pertimbangkan di tempat yang sama dengan posisi long, yaitu di 276,1. Lagi-lagi untuk posisi spot adalah jangka panjang, jadi berpikirnya jangan seminggu 2 minggu ya. Dan jangan all in ya. Jangan all in, masih ada yang salah kadang-kadang berpikir bahwa oh untuk posisi spot itu tempat all in. No ya, untuk averaging jangka panjang berpikirnya jangan seminggu 2 minggu. Oke? Dan selanjutnya kita akan geser ke Matic. Oke, dan sekarang kita geser ke Matic. Nah, untuk Matic kita bisa lihat literally sangat kompak dengan BNB ya. Kita lihat di sini, ini BNB ya, ini Matic. Sama-sama terjadi setup posisi long dan bedanya apa? Kalau BNB mungkin masih belum kena target TP, kalau Matic udah kena. Ya, jadi buat lo yang sudah ngikutin ya untuk buka posisi longnya di MA50, congratulations. Harusnya udah kena TP ya. Kalau buat lo yang belum, ya mungkin bisa pertimbangkan TP hari ini ya. Jadi sama persis seperti BNB, tanggal 8 ini terjadi retest 1, tanggal 9 kemarin adalah retest kedua. Jadi harusnya kalau sesuai dengan SOP futures kita, lu sudah buka posisi long di sini ya. Nah, setelah itu seperti yang kita bisa lihat, target TP-nya itu jelas di berapa? Di daerah 83 sen di sini ya. Jadi
buat lo yang sudah TP kemarin ya, atau hari ya pasang inilah minimal pasang pending order ya, atau target price di situ ya harusnya udah profit sebesar 2,3 persenan. Jadi not bad. Hanya dalam kurun waktu ya bisa dibilang 24 jam lah ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi longnya. Buat lu yang belum pasang atau lupa pasang TP-nya, bisa pertimbangkan untuk TP di 83 sen di sini. Lebih tepatnya 0,832 ya, ada bututnya sedikit ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long dari Matic. Nah, untuk posisi short gimana, Bang? Boleh aja kalau terjadi konfirmasi ya. Jujur ini tipis, ini dekat ya, dekat dan tipis. Jadi kalau sampai pada hari ini, lebih tepatnya besok lah ya, besok jam 7 pagi, Matic masih daily close di bawah dari 83 sen. Nah, kita bisa pertimbangkan pending order besok untuk posisi short di sini. Tentunya target TP-nya adalah tinggal dibalik di MA50 ya, jadi literally very easy ya, nggak terlalu ribet. Dan kalau dia malah berhasil tembus ke atas ya, daily close di atas dari 83 sen, nah kita mungkin malah bisa pertimbangkannya adalah posisi long apabila terjadi lagi retest 1 dan 2 alias konfirmasi ya. Tentunya target longnya ada di dua tempat. Yang pertama adalah yang lebih konservatif di sini ya, struktur yang terbentuk atau resistennya terbentuk pada tanggal 5 dan 6 Oktober lalu. Ini menjadi TP pertama kita. Atau TP kedua kita yang lebih agresif di MA200 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Untuk posisi spotnya sekarang di MA50 dengan pemikiran jangka panjang. Oke, dan selanjutnya kita geser ke XRP. Dan untuk XRP sepertinya momentumnya masih terus terbentuk ya. Jadi kita lihat dari tanggal 3 Oktober sampai sekarang cuma ada satu aja candle yang ngedoji. Sisanya cenderung bullish candle ya, which is quite good. Dan tentunya ini sangat terbantu sekali dengan ini ya, fundamental mereka ya, dimana sepertinya SEC akan benar-benar kalah di akhir tahun ya, karena kalau gua baca itu si judge-nya sudah memutuskan untuk SEC harus comply dan harus memberikan bukti yang diminta oleh Ripple ya. Jadi belum pasti ya, belum pasti, tapi kemungkinan besar XRP akan menang di kasus ini dan tentunya itu akan membantu price action dari XRP ya, seperti yang kita bisa lihat ya. Nah, untuk sekarang secara TA-nya tapi kurang bagus sayangnya ya, karena nggak dapat konfirmasi kemarin ya. Baru terjadi satu saja retest pada tanggal 9 Oktober kemarin. Jadi buat posisi long belum kebuka ya. Jadi for now yang kita bisa pertimbangkan adalah kalau terjadi retest ya. Andaikan hari ini terjadi retest lagi di 50 sen, nah monggo bisa buka posisi long. Nah, posisi long ini target TP-nya ada dua ya. Yang pertama lo bisa follow si Bollinger Band atau upper band-nya ya, itu menjadi TP X1 dan lebih konservatif, atau bisa juga pertimbangkan TP yang lebih agresif di 56 sen ya. Jadi itu untuk posisi long. Nah, untuk posisi short ya, kita bisa pertimbangkan di 56 sen. Jadi andaikan nih, ini skenario terbaiknya ya. Skenario terbaiknya adalah dia turun dulu, retest kedua, nah kita buka posisi long. Dia pelan-pelan naik, Bollinger-nya juga ikut-ikutan naik ya. Dan kena TP di sini. Setelah kena TP ini menjadi retest pertama juga secara bersamaan. Retest kedua, nah buka posisi short lagi. Enak kan kalau seperti itu ya. Nah, lebih mantap lagi kalau MA20-nya mendekati dan menjadi target TP konservatif. Ya, tapi lagi-lagi lah itu masih terlalu ke depan. Jadi yang sekarang kita mungkin bisa fokuskan dulu adalah posisi long apabila terjadi retest kedua ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long dan short untuk XRP. Posisi spotnya masih sama dengan posisi long, yaitu di 50 sen. Tapi bedanya, kalau futures trading ini untuk jangka pendek, untuk spot lebih jangka panjang. As simple as that. Oke, dan selanjutnya kita akan geser ke Cardano. Nah, untuk Cardano kita bisa lihat belum terjadi konfirmasi di 42 sen maupun juga di 41 sen. Jadi for now, masih wait and see untuk Cardano ya, dan lagi-lagi setup untuk posisi long dan shortnya kita akan bahas ya. Untuk posisi long tentunya kita tunggu di daerah 41 sen di sini. Apabila terjadi retest 1, retest kedua, nah monggo kita bisa buka posisi long di sini dengan target TP di kalau di buletin 43 sen lah di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long. Nah, untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini. Nah, tinggal kita buka posisi short di 43 sen dengan target TP di 41 sen di sini. Ya, jadi lagi-lagi straightforward, nggak ribet
ya. Nah, untuk posisi spotnya buat lu yang pengen untuk akumulasi jangka panjang juga bisa pertimbangkan di 41 sen karena bisa dibilang ini adalah harga terendah kemarin ya saat kapitulasi pada tanggal 12 dan 13 Juli lalu ya. Untuk struktur Cardano jujurnya not looking extremely good ya secara TA kita bisa lihat cenderung turun ya. Nah, tinggal ya kita lihat nanti apakah ya kalau secara TA ya menurut gue ini akan benar-benar ke ombang-ambing dengan BTC. BTC naik ya Cardano bisa pelan-pelan pulih. Tapi kalau BTC stay di sini Cardano kayaknya nggak akan punya demand yang cukup kuat untuk naik sendirian ya. Nah, tapi jujurnya kalau secara fundamentalnya menurut gua Cardano is doing good ya. Dia doing what it's supposed to do gitu jujurnya ya. Jadi lagi-lagi kalau lo lihat secara fundamental jujurnya cukup oke untuk kita hold jangka panjang. Itu menurut gua pribadi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano dan sebelum kita tutup seperti biasa gue ingin ingatkan bahwa jangan pakai uang panas di dunia cryptocurrency ya terutama dunia kripto karena ekstra volatile ya semakin tinggi volatilitas satu aset semakin jangan pakai uang panas begitu ya. Dan sekali lagi ya gue lebih baik kesannya gini deh pada lu masukin puluhan ratusan juta setiap bulan tapi itu uang panas ya dan sebulan 2 bulan kemudian harus dicairin mendingan lu pakai duit dingin cuma ratusan ribu tapi bener-bener dingin mau di hold sampai 10 tahun pun nggak apa-apa ya. Jadi lebih baik seperti itu dan kalau gue pribadi menyarankan mindset kita adalah long term untuk cryptocurrency ya karena lagi-lagi cryptocurrency ini adalah bukan satu kripto tapi satu aset kelas yang masih sangat muda ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.